Oke. Oke. Aduh. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya Luis Tendean. Luar biasa sekali Jakarta. Ya, Anda semua memenuhi ruangan ini. Masih banyak juga yang di depan nggak bisa masuk Bapak Ibu. Jadi hari ini luar biasa sekali. Hari ini kita mau belajar bagaimana supaya sukses. Karena krisis dunia sedang terjadi. Krisis Indonesia sedang terjadi. Di Indonesia akan banyak pengangguran. Ditambah lagi orang miskin Indonesia bahkan menjadi puluhan juta. Maka dari itu, krisis dunia, krisis Indonesia harus kita atasi dengan Tiansi dan Unicorn. Setuju? Siap? Siap. Karena tidak ada satu presiden pun, tidak ada satu negara pun yang bisa membereskan masalah rakyat kecuali rakyat itu sendiri. Makanya tema Awakening Seminar kita Agustus lalu adalah membangkitkan perekonomian rakyat. Kita sebagai rakyat Indonesia harus maju. Karena negara miskin, karena rakyatnya miskin. Benar nggak? Kenapa Indonesia miskin? Kenapa nilai mata uang Indonesia rendah? Kalau orang bilang negara Indonesia miskin, sebenarnya negaranya atau orangnya miskin? Orangnya. Siapa tuh? Gue banget maksudnya gitu. Gue banget gitu kan ya. Nah, kita harus sukses menjadi rakyat Indonesia. Otomatis negara ini akan sukses. Betul? Ya, makanya bukan apa yang negara bisa berikan, tapi apa yang kita bisa berikan kepada negara ini. Ya. Kita buktikan bahwa kita bukan cuma pintar omong, kita bukan cuma sekedar hanya bicara saja, tapi kita praktek di lapangan. Kita sudah membuktikan bahwa kita melahirkan orang-orang sukses begitu banyak. Setiap harinya kita bikin orang-orang kaya baru di Indonesia ini lewat Tiansi dan Unicorn. Untuk menjadi orang sukses Anda harus tahu latar belakang seperti apa orang sukses itu. Ternyata latar belakang tidak penting. Contohnya apa? Latar belakang saya tidak penting. Karena saya lahir biasa-biasa aja, bayi yang pasti. Nggak mungkin langsung jadi seperti ini. Ternyata semua orang sukses adalah lahirnya bayi. Tapi mereka memilih untuk mengambil jalan hidup masing-masing sehingga bisa mereka sukses atau gagal. Jadi sukses atau gagal itu pilihan masing-masing. Jelas? Pilihan masing-masing. Anda semua mau memilih sukses atau gagal, miskin atau kaya, itu semua di tangan Anda semua. Nah, seperti saya lahir biasa-biasa aja, sekolahnya ranking terakhir. Susah kalau cerita sekolah, karena saya memang sekolahnya ranking terakhir, ranking 49 dari 49 orang. Apa boleh buat? Nggak ada yang... Saya mau cerita apa lagi, bingung saya ya. Saya jarang sekolah, jarang masuk maksudnya, terus tidur terus. Makanya suatu hari orang tua saya bilang ini harus dikuliahkan ke Bandung, keluar kota. Karena kalau Luis keluar kota biar kapok gitu. Nah orang tua saya salah, ngirimnya ke Bandung. Bandung kan dingin. Di Jakarta aja tidur apalagi di Bandung. Tidur banget ya. Nah, udah jadi saya baru 2 bulan sekolah di Bandung. Habis itu saya balik ke Jakarta. Suatu hari bulan Oktober tahun 93 rumah saya kebakaran. Anda bisa bayangkan kalau rumah kebakaran itu emang enak. Ya, kalau saya rumah kebakaran Bapak Ibu mau nangis juga udah bingung. Abis. Ya. Dan apa yang terjadi? Baju dipinjemin, celana dipinjemin. Yang daleman juga dipinjemin. Terus saya tinggal di rumah kebakaran. Jadi rumah saya kebakaran tapi di belakang saya ada punya kos-kosan. Jadi saya tinggal di rumah kos saya sendiri. Jadi saya tinggal di tempat kos sisa rumah saya di belakang. Udah bertahun-tahun seperti itu. Ya sesudah kebakaran itu saya sadar ternyata sukses itu di tangan saya. Karena waktu itu orang tua saya saja sampai stroke. Bapak saya sampai stroke karena menyaksikan rumahnya kebakaran. Papa saya stroke sakit. Terus kakak-kakak saya semuanya bengong. Nah saya kan anak kelima. Yang 1 sampai 4 bengong, apalagi yang kelima makin bengong kan? Wah, yang udah gede-gede aja bengong. Apalagi yang paling kecil, ya. Aduh, akhirnya orang tua saya meninggal tahun 96 dan orang tua saya bilang sama keluarga saya, titip anak yang paling kecil ini karena masa depannya
Nggak jelas. Gile banget gue digituin, tau nggak? Sebelum meninggal itu papa saya ngomongnya begitu. Masih sempat-sempatnya mikirin saya ini. Yang lain masih mending lah hidupnya arahnya udah jelas. Ini yang satu yang paling kecil tak terarah. Kebayang nggak hidupnya? Mulai tahun 93 itu saya udah cari duit. Nah, mau buka toko nggak punya duit, mau kerja nggak punya ijazah. Ijazah saya kebakaran. Jadi saya nggak punya ijazah sama sekali, Bapak Ibu, kasihan ya. Jadi saya mau kerja dimanapun juga saya nggak bakal terima. Karena saya nggak punya ijazah. Saya jadi bingung mesti gimana. Tiba-tiba datang teman saya. Kutuk datang. Luis, ada bisnis tanpa modal. Wah, gue banget. Gini. Dia bilang pokoknya tanpa modal, yang penting kemauan dan gak punya kemaluan. Wah, gue banget gue bilang. Akhirnya saya lihat, saya dipresentasi. Bulet ketemu bulet. Dapat orang, dapat duit. Wah, saya bilang gampang kalau cari orang. Cari kambing repot gue. Kalau cari orang mah bisa lah. Ya udah, yang namanya miskin kok milih Bapak Ibu. Saya punya teman udah miskin milih. Gak mau ah. Kalau itu gak mau. Itu gak mau. Ya miskin kok milih tuh. Gimana sih? Ya gak? Miskin kok milih. Udah makan aja syukur. Jadi saya udah gak usah milih-milih. Saya langsung aja bisnis MLM. Tahun 93. Tahun 93 saya mulai MLM. Wah, di saat itu semua orang Indonesia lagi negatif sama yang namanya MLM. Karena banyak yang nipu lewat MLM. Tapi di tengah negatif seperti itu, Luis memancarkan sinar positif. Kebayang ya? Gayanya aja keren gitu, kebayang ya prakteknya. Wah, memancarkan sinar positif. Kenyataannya digebukin orang gua. Tahun 93 saya tawarin teman-teman saya, 93. Pokoknya macam-macam saya ikut MLM. Tetapi ketika saya sudah mulai berkembang, MLM-nya hancur. Yang punya meninggal. Macam-macam investornya lari. Gue jadi bingung, wah kapan suksesnya? 93 sampai 2000 Bapak Ibu, kurang lama apa? Saya luntang-lantung di dunia MLM. Akhirnya karena malu, wah saya di dunia MLM, itu bunyi apa? Hujan. Hujan ya. Percaya tidak percaya setiap saya bicara di VS pasti hujan besar. Percaya tidak percaya. Selalu hujan besar. Dimanapun saya berada. Tanya aja nih sama leader seluruh Indonesia. Betul nggak? Artinya Tuhan mau menunjukkan bahwa hari ini penuh berkat buat kita semua. Hujan itu nggak main-main. Hujan itu nggak mungkin kebetulan hujan. Tapi karena kita punya aura positif. Anda lihat hujannya besar sekali. Anda lihat ini. Hujan Tuhan mau menunjukkan kepada kita. Ya, ini nggak main-main loh. Setiap saat saya di seluruh kota selalu seperti ini. Ya, oke. Terima kasih. Hujannya kembali ke saya. Ya, saya kaget ada suara apa ini. Tiba-tiba hujan gede banget. Nah, jadi saya jalankan bisnis MLM 93 sampai 2000 nggak ada yang sukses. Karena saya malu. Gayanya pakai jas seperti ini, tapi nggak punya duit. Ya, kalau ngomong di panggung, Anda luar biasa, Anda pasti bisa sukses. Lo sendiri belum. Kan jadi repot tuh kalau kayak gitu, bener nggak? Jadi saya dulu seperti itu, ngomong doang nggak ada duitnya, yang penting gaya. Wah, saya langsung frustrasi. Kalau kayak gini caranya lebih baik saya cari bisnis yang real. Karena bisnis MLM ini cuma ngomong aja nggak real, katanya gitu. Padahal bisnis MLM itu paling real loh. TLC kan jual kalsium. Kalau nggak percaya, itu kalsium disebar aja ke mata lo. Kelilipan nggak? Berarti real. Kita punya produk yang real, jangan bilang nggak real ya. Jadi saya mau cari bisnis yang real menurut saya waktu itu. Saya akhirnya jualan handphone, habis itu jualan panci. Pasti pada ngetawain gua kalau orang lain latar belakang dokter. Latar belakang, manajer. Gua gak punya latar belakang. Kalau mau latar belakang, panci. Makanya saya paling bingung kalau dibahas latar belakang. Gak punya latar belakang saya nih. Sekolah kagak. Panci ya. Dan selain jual panci, saya jual VCD bajakan. Nah, akhirnya saya bisnis panci. Saya jualan panci di mana-mana.
Semua ibu-ibu saya lihat itu udah nggak boleh ada yang nganggur ibu-ibu. Setiap pintu kebuka saya langsung datengin. Saya jual panci anti lengket. Ternyata lengket. Nah, kebayang nggak lo? Orang protes ibu-ibu, kata lu nggak lengket. Kenapa lengket? Saya bilang apinya kebesaran pasti kan? Iya kan? Apinya kebesaran. Dia bilang iya, kebesaran apinya. Dia punya saudara. Alah, gua apinya kecil. Saya bilang kekecilan. Apinya pasti kekecilan. Calon direktur nggak pernah kalah gue ngomong. Ada lagi yang bilang, gue masaknya sedang-sedang aja apinya. Saya bilang apa? Terlalu sedang. Salah. Mereka bingung, besar salah, kecil salah, sedang salah. Ya itulah masa lalu saya. Jadi mereka tuh benci banget lihat saya. Tapi bodoh amat, mereka udah gak mau beli lagi, kan orang lain banyak yang mau beli. Panci anti lengket gitu. Udah tuh saya jualan panci anti lengket. Tiap hari pagi sampai malam saya jualan. Bapak Ibu tahu gak? Saya sama istri saya tuh, istri saya jualan, pacar saya dulu ya, Bu Feve masih pacar saya, dia jualan perak. Saya jualan panci. Jadi mukanya dia kayak perak, masih mending bersinar. Gue kayak panci, kebayang gak? Dia bersinar kayak perak, saya kayak panci. Wah, kebayang. Jadi akhirnya saya jualan panci, jualan VCD. Terus kita pacaran itu nggak pernah happy terus nonton gitu, nggak pernah Bapak Ibu. Bangun pagi angkut panci, dia angkutnya perak kan pakai plastik ditenteng gini, saya pakai dus. Kayak monyet gitu, dangdung, dingdang dingdung, dangdung, dingdang dingdung gitu. Saya bawa panci. Iya. Akhirnya saya jualan pagi sampai malam. Wah, pokoknya capek. Waktu itu tahun 2000 itu saya dapat 10 juta sebulan. Lumayan loh. Orang nggak punya duit 10 juta sebulan dapat lumayan Bapak Ibu. Tapi saya sampai saya mikir, kalau kayak gini terus kapan kayanya? Bangun panci, tidur, bangun panci. Saya nggak mau bisnis seperti ini. Saya maunya punya pohon uang. Sekali tanam tinggal berbunga, tinggal petik kalau butuh uang. Saya bilang gitu. Istri saya bilang, ngimpi aja lo. Hidup itu realistis, cari duit sampai mati, sampai tua, sampai bongkok. Mana ada bisnis cari duit sebentar aja langsung sukses terus punya pohon uang. Saya bilang gini, ada namanya MLM, saya bilang. Istri saya bilang begini, udah berapa puluh tahun lu gagal terus MLM. Udah bagus sekarang panci bisa menghidupimu. Masa MLM lagi? Tapi saya bilang, muka panci gak masalah, tapi hatiku masih di MLM. Gemes gue. Akhirnya saya bilang begini, suatu hari nanti saya akan buktikan bahwa saya akan jadi juara MLM. Terus Bu Febe bilang, sampai mati deh lo, gue tungguin gak akan sukses-sukses. Tuhan menjawab doa saya Bapak Ibu. Tiba-tiba datang Pak Trisulo dari Jakarta. Gak kenal sama saya. Gak kenal, dateng aja kuduk-kuduk dari Jakarta ke Bandung. Luis, ini ada bisnis bagus, bisnis MLM. Saya bilang, baiklah MLM lagi, kurang lama apa? 93 sampai 2000, semuanya gue coba. Cobanya iya, suksesnya enggak. Dia bilang, beda. Yang ini dari negara China, beda. Saya bilang, halo beda-beda, capek deh gue. Ini singa langit. Singa laut ada, singa langit mana ada, saya bilang. Tapi udah nyampe ke Bandung, apa boleh buat? Langsung dikasih saya semua VCD-nya segala macam. Karena saya nggak punya waktu banyak, saya kan sibuk. Ya kan? Sibuk kan? Jual panci kan sibuk. Ya kan? Sibuk miskin, sombong. Ya, cocok banget dah, gue banget lah dulu. Udah sibuk miskin sombong. Nggak punya apa-apa lagi yang bisa disombongin kecuali sibuk sama miskinnya, bener nggak? Apa boleh buat? Sombongnya apa lagi? Kalau orang punya duit, ada yang bisa disombongin. Gue cuma nggak punya duit, punyanya cuma sibuk sama miskin. Nah, itulah yang disombongin. Sorry deh gue sibuk. Lu gak lihat gue jualan panci? Jadi saya cuma punya waktu 5 menit. Akhirnya 5 menit dipakai betul-betul Bapak Ibu. Saya dikasih VCD segala macam. Sempat saya pikir-pikir, wah kayaknya bagus juga nih. Tapi kan mukanya mesti gaya, mesti cool. Bapak Ibu kalau lagi disponsorin ingat gak mukanya Bapak Ibu? Ngaca gak? Mukanya. Ada yang sok-sok Inggris. I see. IC-nya apa? IC. Kan banyak orang yang sok pintar seperti itu, benar nggak? Punya nggak banyak teman sok pintar? Kalau diajak ngobrol begini, ngerti nggak? Enggak. Yang penting mah gaya aja lah. Banyak yang kayak gitu.
Saya juga begitu dulu. Diajak ngobrol yang penting gini. Jadi yang penting gaya dulu Bapak Ibu. Kalau saya seperti itu, Anda begitu nggak? Ngaku. Udah miskin, background miskin sampai hari ini miskin, ditawarin bisnis. Sorry nih gue sibuk. Sibuk. Nah suatu hari dia datang lagi Bapak Ibu ke saya berminggu-minggu. Wah saya merasa terganggu. Saya kesel banget Bapak Ibu. Akhirnya suatu hari saya, waktu itu korbannya Pak Effendi. Ada Pak Effendi sama Pak Kanis di sini. Saya dorong nih bisnis bagus gitu. Sambil gue pergi. Dia bingung. Bisnis bagus tapi lo kemana? Gue fokus di panci lah. Ini yang penting lo ini. Gue diganggu terus. Bapak Ibu sering merasa terganggu gak didatengin? Sering kan? Saya juga dulu merasa terganggu Bapak Ibu. Privacy saya terganggu nih. Orang miskin gini punya privacy loh. Kalau kata orang Sunda mah privasi. Privasi saya terganggu. Bener gak? Akhirnya saya sodorin teman saya. Udah nih. Kamu aja yang denger. Lo aja yang denger. Gue gak mau denger. Gitu Bapak Ibu. Tapi dasar saya kan orangnya gitu. Sombong-sombong rada-rada butuh. Jadi ketika dijelasin gue nguping. Wah. Di situ saya baru sadar Tiansi bagus banget Bapak Ibu. Wah gila ini kayak begini caranya. Wah. Saya baru sadar. Saya bilang sama istri saya langsung join Bapak Ibu. Saya langsung join 500.000. Waktu itu saya punya duit 500.000. 1,5 jutanya minjem pacar. Memanfaatkan alat tuh. Saya pinjam. Dan ingat, harus dimulai dari kata sayang. Sayang, kamu hari ini cantik sekali deh. Habis itu, pinjam duit dong. Nah, depannya yang penting bagus. Ya, depannya yang penting bagus. Jadi pacar saya nanya, buat apa? Buat MLM. Wah, amit-amit lo MLM. Gue bilang, udahlah. Berikanlah pangeranmu ini sedikit kesempatan untuk membuktikan bahwa gue bukan muka panci. Gue ini muka leader keren. Saya mesti sukses di sini. Saya bilang seperti itu. Akhirnya pacar saya minjemin uang, makanya saya bisa bintang 3 Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Soalnya saya nggak bisa bayar, telepon belum bayar waktu itu. Saya telepon belum bayar. Jadi akhirnya saya bilang sama istri saya, lihat mata gue, lihat mata gue. Istri saya bilang, kenapa mata lo? Ya lihat aja, yang penting lihat. Saya bilang gini, lihat mata gue. Suatu hari nanti, gue akan sukses, gue akan dapat BMW. Gue akan nggak usah keringetan, gue pasti dapat BMW. Saya bilang gitu. Saya bilang, lihat mata gua, sinar BMW-nya keluar nggak? Pacar saya bilang, enggak tuh. Lo aja nggak bisa lihat. Lihat dong matanya. Makanya lo kalau punya pacar lagi semangat begini lo matanya nggak keluar BMW, itu kebanyakan naik bebek. Yang keluar bebeknya. Makanya lo mesti berubah ya. Matanya mesti mata BMW. Mata angkot. Banyak di sini yang naik bebek. Angkot, bis, fitness di bis. Lama-lama kalau udah ahli begini. Udah kebanyakan fitness nih di bis lo, kebanyakan kelamaan miskin, bener gak? Susah deh. Jadi akhirnya saya bilang sama istri saya pasti sukses. Lihat mataku. Bapak Ibu, saya mulai bisnis ini Bapak Ibu. Ternyata bener-bener susah. Gue bilang gak pakai keringetan, ternyata keringetnya banyak banget Bapak Ibu. Saya datengin semua teman saya, semuanya bilang bullshit. Saya bilang ini beda, mereka bilang dulu juga beda. Saya bilang ini spesial, mereka bilang dulu pakai telur. Saya jadi bingung, sekarang spesial pakai apa ya? Kesel saya. Teman saya semuanya lari, semuanya gak mau. Akhirnya saya teman-teman gak mau, keluarga gak mau, akhirnya tinggallah aku sendiri. Nah, dalam kesunyian dan dalam keheningan, saya melihat ibu kos saya terkapar sakit. Nah, ibu kos saya itu kan udah benci banget sama saya, soalnya kan pancinya lengket. Nah, tapi kali ini dia sakit anemia, kekurangan darah. 3 hari gak bisa bangun walaupun udah ke dokter. Akhirnya saya datengin dia Bapak Ibu, membawakan produk Tiansi. Dan dia gak bisa ngusir saya, soalnya dia terkapar. Mau bilang pergi aja gak kuat.
Mukanya bete gitu lihat muka saya. Tapi gak bisa ngusir soalnya lemes. Pergi. Saya kan gak denger Bu, Ibu ngomong apa sih? Sontoloyo lo. Ngapain lo di sini? Saya bilang, Bu, kenapa Ibu lagi ngapain? Ah, Ibu sakit. Udah berapa lama? Udah ke dokter, gak ada gunanya segala macam. Saya bilang, nih, ada produk Tiansi. Dia bilang, pasti lengket nanti. Loh, ini bukan panci. Sembarangan. Ini mau berubah hidup. Kenapa sih panci selalu melengket dalam mukaku ya? Jadi saya bilang, ini produk Tiansi bisa nyembuhin Ibu. Dia bilang, ada buktinya nggak? Justru itu Ibu buktiin. Abis nggak ada yang mau, orang lain apa boleh buat? Kelinci percobaan lah dia. Saya bilang sama dia, Ibu buktiin Bu. Kalau Ibu nggak mau beli, saya nggak pergi-pergi dari sini. Lo kebayang nggak? Udah sakit lihat muka gue. Kan bete banget. Udah gitu kan dulu kan gue nggak seganteng ini. Iya kan? Dulu nggak seganteng ini. Jadi Anda bisa bayangkan waktu itu udah sakit anemia ada setan deket dia. Terus bete banget kan dia lihat saya. Habis itu dia bilang daripada lu nggak pergi-pergi, iya deh mana, ya kan? Udah akhirnya dia makan Bapak Ibu. Tahu nggak? Dahsyat mujizat terjadi Bapak Ibu. 2 hari kemudian dia langsung itu saya ketemu dia di meja makan kos-kosan. Kakinya naik. Kan orang Sunda kan suka makan pakai tangan. Wah begini Bapak Ibu. Gue bilang, Bu, ngapain lo di situ? Makan. Loh, kok bisa bangun? Bah, kan lo yang kasih obat. Gue bilang, Ibu nggak mati gitu? Luar biasa Ibu ya. Iya. Terus dia bilang gini, lo bilang bagus. Ya kan gue bilang. Nggak ada yang nyoba kan Ibu yang pertama. Ya kan? Kalau Ibu bilang bagus, ya saya bilang bagus lah. Wah, Ibu itu bilang dasar nih gue panci kena. Untung yang ini untuk hal yang positif Bapak Ibu ya. Akhirnya cerita daripada ibu-ibu itu. Wah, saya bawa kemana-mana. Heboh gitu kan. Ada yang sembuh, bangkit. Dari apa? Bangkit dari sakit. Bukan bangkit dari mati. Bangkit dari sakit. Siapa? Ibu kos gua. Luar biasa. Sakit terkapar. Gak sembuh-sembuh. Bisa sembuh dengan produk Tiansi. Memang luar biasa. Semua orang sudah mencoba. Siapa? Ibu kos. Terus ibu kos. Terus ibu kos. Ibu kos dan ibu kos. Luar biasa. Yang denger teh rada pusing gitu kan. Kayaknya sama. Beda tekanan intonasinya. Ibu kos. Ibu kos. Ibu kos. Ibu kos. Ibu kos. Wah, ada 5 ibu kos. Intonasi. Makanya Anda kalau mau ngomong sama orang bisa merubah pikiran orang, itu harus yakin Bapak Ibu ya. Walaupun gila juga yakin kelihatannya Bapak Ibu ya. Udah tahu ibunya satu, ibu kos. Nah, ibu kos. Nah, ibu kos. Nah, sisanya ibu kos sama ibu kos. Beda kan? Nah, teman-teman saya bingung. Yaudah deh, kalau memang betul dia coba. Mulai saat itu Bapak Ibu, mereka mencoba satu persatu. Tetangga saya semua nyoba, semua sembuh. Ada yang stroke, ada yang kencing manis, ada yang darah tinggi, ada yang gak bisa EO. Semua sembuh Bapak Ibu. Ada yang gak bisa EO. Dokter bilang mesti dioperasi. Sama saya kasih double selulos, langsung EO. Susah amat saya bilang. Mesti operasi, sorry. Nih, double selulos, gak sembuh. Tekan botolnya sekalian. Dijamin lo pasti EO. Nggak mungkin. Pasti kan botolnya mau keluar kan. Pung gitu keluar. Itu. Pokoknya saya mah dulu mah begitulah. Orang miskin ya. Miskin nggak bisa makan. Apapun juga aku lakukan. Pokoknya luar biasa. Produk kita luar biasa Bapak Ibu. Wah akhirnya nyoba. Sejak itu wah mulai. Semuanya pada sembuh Bapak Ibu. Tapi saya mikir kalau kayak gini kapan kayanya? Jualan kalsium, jualan teh, jual cordyceps, nggak ada bedanya sama panci saya bilang. Kenapa gue berubah dari panci ke kalsium tapi hidupnya sama mesti jualan? Berarti ada yang berbeda. Harus pakai sistem sesuai dengan Unicorn ajarin. Berarti saya mesti bikin pertemuan. Saya bikin pertemuan Bapak Ibu. Keren. Bintang 4 men. Bintang 4 bikin pertemuan. Wah, sekarang kayak gini banyaknya. Dulu luar biasa Bapak Ibu. Ruangan saya sewa 50 orang. Yang datang berdua gue. Nggak percaya Anda. Yang datang berdua Bapak Ibu. Dua-duanya udah member. Saya sama Pak Effendi.
Saya sama Pak Effendi, kan Pak Effendi orang pertama yang percaya sama saya. Join dia kan. Korban saya pertama Pak Effendi. Jadi saya sama Pak Effendi OPP nyewa hotel Perdana Wisata di Bandung. 50 orang kapasitas. Yang datang cuma kita berdua. Dia lihat gue lihat dia. Tuh ngapain sih? Heran gue nih. Waduh. Terus saya bilang, Fen lo ngapain gak bawa orang? Dia ngelawan. Lu sendiri? Wah. Upline dilawan lo. Kan saya malu digituin. Saya harus menunjukkan kejantanan saya. Terus saya bilang, Fen, oke lah gak apa-apa kita berdua. Yang kelihatan berdua, yang gak kelihatan banyak, Fen. Gue undang dari dunia nyata maupun dunia lain saya undang. Akhirnya, apa boleh buat Bapak Ibu? Ya, cuman berdua. Dia MC, gue pembicara. Gue pembicara, dia penonton. Yang tepuk tangan gantian. Ini dunia bisa gila kalau kayak gini saya bilang nih. Waduh. Bosan banget saya. Tahu nggak kenapa nggak ada yang datang Bapak Ibu? Saya telepon minimal setiap OPP itu saya telepon 50 sampai 100 orang. Semua bilangnya oke, gue usahain. Oke, gue usahain. Gue usahain semua Bapak Ibu. Tetapi 1 jam sebelum acara mulai pasti pada cacingan. Tiba-tiba SMS masuk, sorry deh, engkong gue sakit, arwana gue hamil, alah segala macam, ya pohon antorium gue mau melahirkan lah, apalah, banyak banget yang kacau balau. Bapak Ibu ngerasain nggak kayak gitu? Bilangnya usahain datang, ujung-ujungnya cacingan Bapak Ibu. Yang paling kesel lagi, handphonenya pada mati semua. Waduh, saya telepon Bapak Ibu, handphonenya malah begini. Handphone yang Anda tuju sedang menghindar. Wah, tolong jangan telepon lagi. Operator handphonenya ngomong begini, kalau MLM, gak deh. Wah, ini kacau ini, teleponnya bisa kayak gini. Terus saya telepon lagi, ada mailbox. Mailboxnya gue penuhin. Dasar lo cacingan. Nggak bilang mau datang, gue kan rugi nih nyewa 50 kursi, gue mesti bayar hotel. Dia malah besoknya saya telepon lagi, nyautnya begini, lo telepon lagi, awas lo. Wih, udah meningkat itu ancaman. Itu operator handphone zaman dulu begitu Bapak Ibu. Ya. Bukannya sampaikan pesan setelah nada bip, segera tutup setelah nada bip. Gue sampai kaget, sampai saya tutup, sampai kaget saya. Galak banget orang-orang, Bapak Ibu ngerasain nggak? Ngerasain nggak hidup kayak gitu? Ngajak orang nggak datang, cuman dijanji-janji doang. Habis itu home meetingnya cuman lu sama lu. Ngerasain nggak? Anda director berikutnya. Woo! So what gitu loh? Emangnya director harus hebat? Kagak, culun sama, cupu bareng, culun punya dulu, Bapak Ibu. Lu bayangin aja. Akhirnya saya dengan iman Bapak Ibu ya. Dengan iman dan bantuan dana dari pacar. Karena telepon saya sudah ditutup, sudah bangkrut. Akhirnya saya pinjam uang buat telepon umum. Anda bayangkan Bapak Ibu ganteng-ganteng kayak gini di telepon umum. Romantis nggak? Ada rintik-rintik hujan gitu kan ya. Nelpon orang-orang nggak ada yang mau Bapak Ibu. Dari ngomong baik-baik ngundang sampai please. Sampai awas lo kalau nggak datang. Kagak ada yang datang Bapak Ibu. Saya bilang ya ampun, saya udah janji loh sama istri saya. Ingat nggak saya bilang apa? Tatap mata gua. Bener nggak? Wah mata gua bisa belekan kalau kayak gini caranya. Malu muka mau taruh di mana nih? Gua udah bilang gua pasti sukses. Ternyata nggak sukses. Saya doa sama Tuhan. Tuhan ayolah. Kasihlah. Katanya di balik gelap ada terang. Anda tuh kenapa gelap terus kagak terang-terang? 93 sampai 2001 gelap terus. Katanya di balik gelap terbitlah terang. Atau kenapa gelap terus nih? Pegerhana apa ya? Akhirnya Tuhan menjawab Bapak Ibu. Satu persatu datang. Saya, Pak Effendi, sama 2 orang yang lain. Lumayan Bapak Ibu. Daripada gua sama Effendi doang berdua. Nah, ada yang lain 2 Bapak Ibu. Udah. Pak Effendi MC, saya pembicara. Pak Effendi tepuk tangan. Udah tutup. Ini lucu kan? Yang 2 orang ini ngantuk-ngantuk gini. Gitu Bapak Ibu. Wah. Ada 2 orang yang datang. Yang satu ngantuk, yang satu budek. Kebayang gak perasaan gua?
Melotot sih melotot matanya. Yang satu ngantuk, nggak perhatiin. Yang satu merhatiin. Wah, antusias. Pas closing gue tanya, gimana Bu? Maaf, saya nggak denger. Wah! Hancur deh kalau kayak gini caranya. Saya langsung lihat ke atas, Tuhan, di manakah Engkau? Atau kenapa kejam pisan? Mana berkatnya? Dari nggak ada orang muncul dua. Satu ngantuk, satu budak, atau kumaha itu teh. Akhirnya kan saya sama Effendi bilang apa? Tenang Fen, yang penting sikap. Kata-kata saya paling terkenal itu. Nggak tahu maksudnya apa, yang penting ngomong aja. Yang penting sikap. Kalau Pak Effendi nanya, maksudnya apa? Gua nggak tahu lah. Yang penting sikap. Sikap positif. Wah, ternyata Tuhan menjawab Bapak Ibu, pelan-pelan datang 5 orang, 10 orang. Lu kebayang nggak? OPP 5 sampai 10 orang ngomongnya kayak begini, kebayang nggak Bapak Ibu? Pengen nyambit nggak pakai sepatu? Pengen nyambit nggak? Bintang 4 yang datang 5 sampai 10 orang ngomongnya kayak begini, pak. Tapi gue berhenti kalau udah pegang sepatu. Gue langsung berhenti, gue takut tiba-tiba pok aja, lu apaan lo? Naik bebek ngomong besar, gue takut ya. Jadi gue ngomong pak sampai dia pegang sepatu, gue stop. Akhirnya tanya tuh sama leader-leader Anda tuh, tanya sama leader-leader atas Anda tuh, mereka tuh saksi hidup saya. Dari dulu Pak Luis bintang 4 ya kayak gitu, nyebelin. Cuman sekarang Director for Diamond mau nyebelin juga keren. Iya, buktinya lu tepuk tangan terus. Ayo mau lempar sepatu, ayo kalau berani. Panitia yang lempar sepatu ambil sepatunya biar pulang nggak pakai sepatu. Nah, takut kan? Jadi dulu saya ngomong kayak begini Bapak Ibu, set. Pasti dapat mobil, luar biasa gitu. Orang bingung. Siapa Pak dapat mobil? Oh, justru itu. Kita yang pertama. Wah, langsung weh. Setiap saya ngomong, kita pasti dapat mobil. Wah, siapa Pak? Kita yang pertama. Wah. Udah naik, banting lagi. Wah we. Jantungan saya nih. Wah we. Akhirnya berapa orang yang sembuh? Wah, justru itu Pak. Wah, pengalaman saya mah Pak ya. Ibu kos saya Pak. Siapa lagi? Justru itu Pak. Kita yang coba. Kan capek banget Bapak Ibu ngomong gitu. Akhirnya saya punya senjata. Nih VCD di luar negeri udah dapat mobil. Semua di luar negeri Bapak Ibu. Dalam negeri justru itu kita. Bayangkan begitu sulitnya. Ngerti nggak lo? Tepuk tangan sama ketawa. Ngerti nggak maksudnya? Susah banget nggak saya dulu? Anda sekarang enak banget pulang dari VS tinggal cerita Pak Luis. Tinggal cerita Pak Luis naik apa, mobil ganti-ganti. Dulu gue mau cerita siapa? Gue bebek, Effendi bebek. Dan gak ada yang bisa diceritain. Pusing kepala. Punya downline satu lagi tuh Angel. Pak Angel. Lebih kaya pertamanya. Habis itu miskin juga dia bangkrut tadi tuh. Yang tadi ngomong di sini tuh, mana tuh orang itu? Yang bilang lebih kaya dari gua, mana orangnya mana? Ayo naik kalau berani. Sorry. Oh, langsung dia. Punya downline Pak Effendi, Pak Kanis. Pak Kanis, ampun gimana mau sukses? Kencingnya aja nggak ada tutupnya. Tinggal di rumah susun, kencingnya langsung doang. Tutupnya? Langsung aja. Wah, gila. Kalau malam-malam ngigok begitu kencingnya meleset gimana? Bisa minum itu kencing. Makanya Pak Kanis jadi seperti itu. Minum air kencing tetangga. Punya downline Pak Kanis, Pak Angel. Gak ada benernya dah mereka tuh. Gue bingung kenapa dunia ini isinya orang-orang rada-rada semua. Pak Effendi nggak pernah bawa orang join. Si Kanis, Pak Kanis yang miskin banget. Si Angel yang ngakunya kaya bangkrut juga. Dunia kacau kelam. Dikala keheningan seperti itu. Saya membaca buku Chicken Soup for the Soul. Di dalam buku Chicken Soup for the Soul dikatakan bahwa orang sukses adalah orang yang paling banyak gagal. Wah, langsung saya bangkit. Ini gue banget. Soal gagal sama jagoannya. Luar biasa.
Luar biasa. Orang yang sukses adalah orang yang terlalu banyak gagal karena terlalu banyak mencoba. Tapi karena terlalu banyak mencoba, akhirnya dia bangkit menjadi pemenang. Gue banget saya baca seperti itu. Luar biasa saya bilang. Daripada teman-teman lo kagak ngapa-ngapain, nggak pernah salah, sukses juga kagak. Karena nggak pernah nyoba. Punya nggak teman seperti itu? Gagal? Enggak. Sukses? Enggak. Nyoba? Enggak. Mati kanker otak, mikir terus. Punya nggak teman mati kanker otak? Karena banyak pengamatan Bapak Ibu, banyak mikir Bapak Ibu, ya banyak mikir, banyak pengamatan. Tahu nggak? Ada final bulu tangkis juara Depok lawan juara Bekasi, ya wasitnya udah bilang, ya silakan mulai. Si Depok mikir, kalau misalkan gue servis, nanti kalau misalkan dia cemes gimana? Berarti gue mesti kasih sebelah kiri. Tapi kalau misalkan dia ke kanan, atau kalau gue ke kanan dia ke kiri. Sebentar. Gue mikir dulu yang benar yang mana. Yang Bekasi nggak mau kalah Bapak Ibu. Dia bilang, nanti suatu saat nanti kalau dia ngoper, gue mesti gimana ya? Nanti kalau misalkan gue kasih kanan, dia ke kanan, wah repot. Akhirnya pertandingan tersebut Bapak Ibu berlangsung selama 1 hari Bapak Ibu. Tidak ada yang memulai. Dan akhirnya besok masuk koran. Pertandingan tersebut mencatat sejarah. Menewaskan 100 orang lebih. Karena penontonnya mati semua Bapak Ibu. Ada yang jantungan. Ada yang stroke mendadak. Ada yang asma. Kenapa Bapak Ibu? Karena pertandingan final paling menegangkan. Tapi juaranya mikir doang. Bapak Ibu ngerti nggak tepuk tangan? Ngerti ya? Siapa itu? Sebelah lo apa gue banget? Alah. Oh sebelah lo sama lo? Iya emang gue percaya. Lo berdua temenan sih dari kecil. Sama mikir doang kebanyakan. Ya Bapak Ibu bayangkan bagaimana caranya kita hidup mikir terus. Nggak nyoba-nyoba. Emang kalau kita nyoba gagal emang kenapa? Mati gitu? Orang-orang tanya sama saya, Pak Luis kok masih muda bisa sukses? Imut deh. Terus saya bilang, Bapak tua gak kaya-kaya, amit deh. Seimbang kan? Dia muji saya muji balik dong. Bapak Ibu tuh mesti muji kalau dipuji orang. Pak Luis muda, sukses, imut deh. Saya bilang, Bapak tua gak kaya-kaya, amit deh. Sama. Imut sama amit kan beda dikit. Cuma beda 1 huruf. Tapi mengandung arti yang berbeda. Terus jadi orang tanya, Pak Luis kenapa sih kok bisa sukses, bisa muda bisa sukses segala macam? Saya bilang gini Bapak Ibu, kok Pak Luis bisa nggak tahu malu gini sih jadi orang? Kok mau susah gitu loh? Saya bilang gue udah miskin kan udah malu gue, kan gue udah bilang kemaluan udah lewat. Terus Pak Luis nggak takut susah? Lah gue miskin kan udah susah, ngapain gue takut susah Bapak Ibu? Bener nggak? Bener nggak? Teman saya lucu Bapak Ibu, saya suruh bisnis Tianti, dia bilang malu malu, akan susah dia bilang. Terus gue tanya, lalu miskin sekarang gak malu? Jawab. Lu miskin sekarang gak susah? Misalkan nih temen gue, misalkan ya, lu emang miskin gak malu? Hah? Jawab. Gue gak ngomong sama lu, gue nanya sama ini. Lu miskin gak malu? Jawab. Emang lu susah gak malu? Jawab. Ada 15.000 orang yang sudah jawab dalam hati. Sambil nelan ludah. Malu gue. Yang tahu hanya Anda dan kemaluan Anda. Karena Anda tidak berani mengucapkan malu. Terpaksa hanya Anda dan kemaluan Anda yang tahu. Biarkan itu jadi rahasia di antara Anda berdua. Jadi Bapak Ibu, akhirnya orang-orang yang banyak berpikir tidak akan dapat apa-apa. Tetapi orang yang banyak bertindak, dia akan mendapatkan hasilnya. Walaupun gagal gak masalah. Yang penting kita terus coba, kita akan berhasil. Jelas? Jadi saya mencoba terus karena saya melihat bahwa orang sukses adalah orang yang tidak banyak berpikir tetapi banyak bertindak. Dan walaupun gagal, bangkit lagi. Karena Tuhan menyediakan berkat di balik segala kegagalan tersebut. Ya. Akhirnya saya mencoba Bapak Ibu. Terus
terus akhirnya mulai OPP-nya mulai rame Bapak Ibu. Mulai rame OPP-nya. Tapi karena saya masih miskin, saya pulang paling akhir Bapak Ibu. Karena takut ditanya pulang naik apa. Jadi mereka nanya, yuk Pak Luis pulang yuk. Oh iya ya, saya mau beres-beres dulu ya kan. Ya. Ada yang orangnya lama pulangnya. Kurang ajar nggak pulang-pulang. Pak Luis pulang yuk. Gue bingung udah beres semua. Nanti tunggu dijemput. Tunggu dijemput. Ojek nunggu di luar. Tunggu dijemput dari Hong Kong. Nah, tunggu sampai habis, orangnya habis baru gue pulang. Udah, nggak kelihatan naik apa pulangnya Bapak Ibu ya. Bebek set lewat Bapak Ibu. Jadi saya dulu seperti itu Bapak Ibu ya. Akhirnya saya coba jalan terus, Tuhan jawab berkatnya. Mulai banyak orang. Saya mulai mendapatkan orang-orang bagus Bapak Ibu ya. Tuh banyak sekali nih leader nih. Saya udah punya 400 lebih bintang 8 buff Bapak Ibu ya. Nih orangnya hadir di sini semua. Ya. Dulu ini mereka muncul karena saya dulu seperti itu Bapak Ibu, culun punya. Tapi bisa punya, ada dokter spesialis, ada pejabat, ada pengusaha. Dari panci bisa merubah hidup para orang terdidik. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi saya punya background yang sangat-sangat kacau balau pun masih bisa saya sukses Bapak Ibu. Lanjutkan saya sama teman-teman. Ya kita bangun pertemuan, akhirnya mulai rame. Akhirnya saya tepatnya bulan Februari 2002, saya bintang 8. 1 tahun lebih sedikit, 1 tahun lebih 2 bulan saya bintang 8. Ya karena saya aktif mulai Januari 2001 Bapak Ibu. Ya. Saya mulai bintang 8, habis itu bulan Mei 2002 saya dapatkan mobil Bapak Ibu. Anda bayangkan dapat mobil yang pertama. Ya, Anda bisa bayangkan nggak saya dapat mobil senangnya minta ampun. Padahal kan waktu ngejalanin kan itu orang lari semua sama saya Bapak Ibu. Saya datang semuanya lari. Ada yang orang-orang suka main ke kos-kosan saya. Saya kan punya foto BMW. Jadi saya tuh di kos-kosan saya walaupun kecil, tapi ada secercah sinar yang menyinari itu loh. Dari foto BMW itu. Tembok saya Bapak Ibu. Terus di atas meja saya punya mobil-mobil mainan. Mobil mainan BMW. Nah, teman-teman saya tuh suka datang, suka main-mainin mobilnya, suka digini-giniin, ser, mana BMW-nya? Jatuh gitu. Wah, berantakan mobil saya berantakan Bapak Ibu. Saya bilang jangan sentuh. Lo makin sentuh, makin besar. Lo ngerti kan kalau yang disentuh makin besar? Nah, lo jangan sentuh-sentuh, tambah lama tambah besar. Saya bilang, kenapa lo ketawanya beda gitu? Saya lagi ngomongin mobil mainan saya. Lo jangan sentuh, nanti tambah besar. Akhirnya, Mei 2002, luar biasa Bapak Ibu. Saya terima mobil di Jakarta. Bareng sama Pak Effendi. Yang culun-culun itu dapat mobil. Wah, Anda tahu nggak saya terima mobil kayak apa senengnya? Waduh, udah senengnya nggak kebayang. Saya tuh kalau lihat mobil BMW itu rasanya tuh gimana gitu loh. Matanya tuh ngelihat saya, menusuk ke hati saya yang paling dalam. Kalau Anda kan lihat bebek kan bebek melihat Anda. Kalau saya lihatnya mobil BMW memandang saya pandang BMW itu betul-betul masuk dalam hati saya. Jadi ketika bulan Mei 2002 saya dapat mobil BMW Bapak Ibu, aduh senengnya itu udah nggak ketolongan. Langsung itu otak saya langsung muncul tuh daftar hitam. Daftar orang-orang yang menghina saya Bapak Ibu. Wah langsung nih manusia-manusia yang perlu saya klaksonin nih. Jam 6 pagi gue klakson. Twang! Kerja yang benar. Absen. Nanti dimarahin sama bos. Iya. Gue fitness dulu ya. Sas. Gue tenis dulu ya. Sas. Wah. Kejadian Bapak Ibu. Saya datengin teman kos saya. Teman kos saya bangun pagi-pagi kaget. Wah apaan nih? Lihat BMW kaget Bapak Ibu. Lihat BMW kaget. Lebih kaget lagi Bapak Ibu. Saya keluar itu mobilnya. Set. Betis saya keluar dulu. Set. Betis saya berbulu gini gak bagus. Mending betisnya Bu Fete. Betis saya mah gak patut untuk dikasih lihat. Mau di zoom Pak? Jangan ya. Jadi saya keluar begini Bapak Ibu. Terus saya keluar. Set. Set. Anda mesti bayangkan yang slow motion tuh loh. Terus ada kipas angin kan, jadi rambut saya berkibar-kibar gitu.
Teman saya langsung, "Hah, Luis, sewa mobil di mana?" Kurang ajar banget. Udah naik BMW dibilang sewa. Negatif banget sih manusia ini. Saya bilang, ini gue dapat gratis, tahu nggak? Kaget Bapak Ibu. Gue udah bilang lo jangan pegang-pegang. Gede beneran kan sekarang. Bapak Ibu bayangkan tuh, luar biasa senangnya lihat mukanya dia yang culun gitu. Wah, gue kasih tali bunuh diri langsung. Dia bingung Bapak Ibu, oh kenapa dunia seperti ini? Dulu kan aku sama-sama miskin sama dia, tapi kenapa dia naik BMW Bapak Ibu? Wah, teman saya langsung bingung Bapak Ibu. Tapi lucunya Bapak Ibu, lucunya saya ajak dia bisnis ini, nggak mau Bapak Ibu. Ya ampun, itu manusia bukan ya? Dulu waktu saya mau jalanin bisnis ini, dia ketawain. Muka kayak lu kalau sukses gua bugil, keliling tuh alun-alun. Dulu kayak begitu Bapak Ibu. Tiba-tiba saya bilang, awas nanti kalau gue udah buktiin, gue balik lagi. Saya balik pakai BMW Bapak Ibu. Tahu nggak yang dia bilang apa? Emang loh dari dulu udah top. Dia lupa sama yang bugil keliling alun-alun. Padahal gue udah bawain celana dalam buat dia. Hello Kitty. Yang ketawa pasti sama pakainya Hello Kitty. Gue curiga nih. Jadi akhirnya Bapak Ibu, saya bilang, wah, lu harus bisa sukses juga, karena we are friend, man. Cia, kita kan teman, man. Lu sukses, gue juga mesti bikin lo sukses. Kita kan teman, man. Tahu nggak dia bilang apa? Lu memang top dari kecil. Dari dulu gue udah lihat sinar di matamu. Tapi gue nggak bisa. Ya ampun Bapak, itu bener Bapak Ibu. Gue pengen iris itu, gue gemes banget sama dia, gue pengen cubit pakai tang. Gue kesel banget, pengen kasih cuka sama jeruk. Kesel nggak sama orang seperti itu? Ketika kita sudah mau mulai, dia bilang ngaca. Gigi lo dulu disemir. Nah lo nggak punya apa-apa aja bisa sukses lo. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi ketika kita sukses kita balik, tau nggak dibilang apa? Emang lo top man. Gua mah enggak. Tuhan marah Bapak Ibu. Tuhan menunjukkan kepada kita itu bukti di alam supaya kita bisa belajar. Bagaimana caranya kalau kita punya teman sukses kita nggak pernah belajar? Tuhan bisa bosan nunjukin kepada Anda kehidupan sukses kalau Anda merem terus, Anda bilang nggak bisa. Begitu banyak orang yang bilang seperti ini. Itu kan lo men, bukan gua. Besok saya bawa temannya lagi. Nih teman lo dapat mobil. Ya itu kan dia, bukan gue. Gue sponsor keluarganya, kakak adiknya dapat mobil. Dia bilang itu bukan gue kan. Gue sponsor kambingnya, anjingnya, semuanya, kucingnya gue sponsor. Dia bilang itu bukan gue men. Sampai kapan lo bilang itu lo? Begitu banyak orang yang di sini Bapak Ibu. Ketika lihat ini, wah. Penuh sekali, panggung di tengah. Anda tahu nggak berpikir apa? Luar biasa memang orang yang di panggung itu. Betul? Orang yang di panggung ini luar biasa. Tapi bukan lu kan? Ngaku. Banyak orang yang berpikir gue udah miskin 7 turunan. Kalau gue sukses apa kata nenek moyangku? Bisa rusak garis keturunan. PLN sudah tahu kalau keluargaku itu listrik pasti nunggak. Kalau saya bayar bisa rusak nama kita, nama keluarga kita di mata PLN. Bingung gak lo? Begitu banyak orang di sini yang mengatakan itu sukses punya orang yang di panggung, punya mereka-mereka, tapi bukan gue. Jadi kata Pak Erik yang tadi, percuma lo kumpul di sini tepuk tangan, ketawanya paling keras, ketawain siapa juga nggak sadar, lucu ya, siapa yang maksudnya? Nggak tahu gue ya siapa ya. Pulang Anda ke rumah, ke istri Anda. Tadi lucu banget loh. Ada yang dibilang sibuk, miskin, sombong. Kerja keras sampai tua gak kaya-kaya. Lucu deh. Istri Anda bilang, kayaknya gue kenal deh. Anda antusias gitu bilang, bener. Swear loh. Dibilang begitu Bapak Ibu. Saya menusuk ke hati mah. Bener mah. Istrinya bilang, ya itu kan lo. Habis tepuk tangan, ketawa-ketawa, pulang gak berubah. Apa gunanya, betul gak? Pak Adi Sasono, Sri Sultan udah bilang, apa gunanya nasihat kalau tidak Anda sendiri yang merubah, benar?
Nggak ada gunanya. Jadi seminar ini tidak ada gunanya kecuali Anda mengatakan pada diri Anda harus berubah. Kita berdua bayangkan itu bonusnya sebesar apa Bapak Ibu. Sekarang kita mau ngapa-ngapain juga enak. Kita mau ngapa-ngapain juga beres. Nggak ada masalah Bapak Ibu. Kita udah bebas uang, bebas waktu, bebas pikiran. Ya, sekarang saya sama istri saya mau kemana aja bisa tiap hari Bapak Ibu. Kalau keluar negeri pilihnya hotel bintang 5. Hotel bintang 5. Soalnya kan kalau sama istri keluar negeri kan harus memperhitungkan masalah yang terjadi waktu malam-malam gitu ya. Kan kita harus mencari hotel yang bagus. Yang layak untuk seorang director. Jadi kalau bintang 3 mah Wisma aja lah. Saya sama istri saya memilih hotel dimanapun juga. Mau bintang 5 berapapun juga. 2 juta 3 juta semalam gak masalah. Keluar negeri saya seenak-enaknya saya. Ya, kemarin saya baru dari Dubai. Makan siang Bapak Ibu 4 juta sekali makan. 4 juta uang listrik dan gas dan sekolah anak-anakmu. Ngeri banget ya. Ngeri kan? Dramatis gak? Listrik, gas, dan sekolah anak-anakmu. Dramatis kan? Langsung kena yang belum bayar listrik. 4 juta Bapak Ibu. Saya makan sekali siang. Ngomongnya gampang 4 juta. Nelennya setengah mati Bapak Ibu. Saya makan itu. Sampai di sini Bapak Ibu gak masuk-masuk. Saya mau protes sama yang jualan. Lo ngapain jual makan 4 juta? Di Indonesia ini udah dapat apaan? Kangkung sama kerupuk 1 ton ya kali ya. 4 juta. Saya makan sekali makan langsung nyangkut di sini. Supaya nggak sayang Bapak Ibu, saya keluarin lagi, saya makan lagi. Cukup jelas? Supaya nggak susah, yang udah ketelan Bapak Ibu. 4 juta saya makan 3 kali Bapak Ibu. Nggak mau rugi. Orang Indonesia makan di Dubai kan? Pelayannya pasti tahu. From Indonesia. Yang banyak orang negatifnya itu. Biasa. Kita kan sudah terkenal di seluruh dunia, betul? Betul? Betul. Ya. Saya mau kemana pun juga bisa sama keluarga saya Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara ke luar negeri mah udahlah, mau kemana aja bisa. Ya, saya udah hampir keliling dunia. Saya mau bicara sekarang kehidupan saya berubah. Saya mau tunjukin waktu saya kos-kosan. Tuh. Saya itu tinggal di kos-kosan kayak gitu Bapak Ibu. Itu bukan gang, tapi gang di dalam gang. Gang kuadrat. Dan itu saya masuk ke dalam bukan cuma di situ. Bukan di situ, tapi di dalam gangnya ada gang lagi. Ada di gangnya lagi ada gang belok kanan itu. Saya tinggal di situ Bapak Ibu. Pokoknya gampang kalau cari rumah saya. Ikuti jejak tai ayam dengan hatimu. Yang paling dalam. Karena kalau ayam itu kalau lewat tuh sambil makan sambil pret. Nah itu kok lucunya karena dia kandangnya dekat rumah saya, dia selalu meninggalkan jejak dekat rumah saya. Akhirnya orang tahu, cari Pak Luis, ikuti tai ayam itu. Wah, orang lain punya peta, kenapa saya pakai tai ayam? Tapi itu kan dulu Bapak Ibu. Sekarang hidup saya berubah. Bukan cuma keluar negeri seenaknya saya. Tapi saya sekarang sudah punya koleksi banyak mobil mewah. Silakan Bapak Ibu, tunjukkan. Anda bisa lihat Bapak Ibu, saya setiap hari bingung mau pakai mobil yang mana. Terus terang Bapak Ibu. Kalau Anda kan cuma punya bebek satu jadi nggak usah bingung. Itu terus aja. Diperkosa tuh bebek. Cek bebekku. Dicek itu bebek. Habis-habisan tuh bebek. Nggak habis-habis. Kalau saya bingung saya. Kadang-kadang mau pakai mana ya? Coba kita bahas satu persatu ya. Biar menyakitkan buat Anda. Yang paling kanan itu BMW seri 3. Harganya yang gak mahal lah. 0,5 miliar. Paling murah. Gratis dari Tianxia. Apa boleh buat? Terima aja. Sebelahnya Mercy SLK Bapak Ibu. Mercy SLK itu yang atapnya bisa kebuka, betul? Luar biasa Bapak Ibu. Atap bisa kebuka Bapak Ibu. Walaupun lu mukanya jelek. Jenong bintong gos. Gak masalah. Karena aura Mercy menutupi keburukan rupamu. Mari kita pilih yang mana yang terbaik. Anda pilih mana? Anda pilih ganteng, putih, gigi rapi, tapi Anda
cowok-cowok semuanya sudah sisir tapi pakai minyak kelapa sawit gini. Kan kayak sumber daya alam. Akhirnya Anda pakai apa? Helm. Tutup langsung. Langsung. Gantengnya hilang atau Bapak. Gimana mau cari cewek kayak alien gitu? Planet luar angkasa. Lu gimana mau ngelamar pakai helm gitu? Will you marry me? Mau menikah denganku? Orang lari semua Bapak Ibu ya. Itu yang cowok. Yang cewek, lipstikan, bedak putih, lipstikan. Keren banget kelihatannya Bapak Ibu. Wah luar biasa. Bayangin cewek yang indah-indah. Cepat. Bayangin yang cantik-cantik. Ya kan? Udah keren cantik. Keluar dari angkot. Wah. Weh. Coba saya tanya. Tadi waktu saya bilang cewek cantik, Anda langsung. Wah. Keluar dari angkot. Weh. Itu namanya cewek wahwe Bapak Ibu. Wah. Weh. Yang cowok pakai helm, yang cewek lipstikan keren-keren. Keluarnya dari angkot. Bandingkan dengan si Jenong Bintang Gos tadi. Buka Mercy. Set Bapak Ibu. Set. Jendela dibuka. Set. Wih gila. Semua orang lihat Bapak Ibu. Si Tonggos senyum. Set. Langsung giginya keluar. Kena sinar matahari. Ting. Ting. Cewek langsung lemas Bapak Ibu. Gak sempet lihat gigi. Wow. Oh. Akhirnya menikahlah dia. Beres Bapak Ibu. Jadi yang penting itu kendaraan. Kendaraan tuh mengangkat. Kendaraan tuh mengupgrade mukamu hingga 99%. Ngerti gak? Daripada ganteng-ganteng naik bebek. Set. Istri. Set. Anak 2. Set. Hujan-hujanan. Langsung set. Jas hujan. Langsung. Pakai. Malu-maluin. Mana yang lebih bagus Bapak Ibu? Kasihan dong. Akhirnya minggir di bawah pohon, di bawah jembatan. Sayap dibuka, anak bebek 2 gini. Nggak keren. Tanya sama cewek sebelah lo. Cowok masuk set naik mobil Mercy BMW. Tuh cewek langsung pegang-pegang rambut. Langsung megang make up gini kan ngecek. Bebek datang sama angkot. Cewek langsung pulang yuk. Nggak nafsu gua. Tanya sama cewek sebelah lo. Tuh ketawa semua. Berarti setuju nggak? Tuh setuju. Yang cewek setuju, yang cowok nunduk. Ketahuan lo berarti orangnya. Kalau saya lagi ngomong tuh jangan respon Bapak Ibu, ketahuan kalau nunduk. Apalagi ada yang keluar Bapak Ibu. Kurang ajar seminar hari ini. Memalukan. Bilang sibuk, miskin, sombong, bebek segala macam. Saya gak suka sama seminar ini. Saya keluar. Terus temannya bilang, emang Pak Luis sebut nama? Enggak. Terus temannya bilang, berarti Bapak orangnya ya? Iya. Jadi malu. Kan Pak Luis gak sebut nama. Kalau yang sadar berarti itulah orangnya. Jadi gak enak gua. Swear loh, saya gak sebut nama loh ya. Jangan ada yang tersinggung sama saya. Lanjut, mobil seri 6 Bapak Ibu. Itu hitam kayak pesawat jet. Kayak pesawat tempur. Keren banget. Setiap saya naik mobil mewah seperti ini, itu orang-orang di pinggir jalan itu semuanya senyum Bapak Ibu. Mau ikutan gak sama saya? Semuanya senyum Bapak Ibu. Semuanya senyum tuh semuanya senyum bahagia. Berarti kan saya membawakan berkat buat semua orang. Benar gak Bapak Ibu? Iya. Coba lo naik bebek Bapak Ibu. Paling orang kampung bilang, jangan berisik, kenapa? Gitu. Lo membawa bencana lo bagi dunia. Saya naik mobil mewah itu semua bersinar, berkat di mana-mana. Betul Bapak Ibu ya? Nah, lanjut. Mobil Audi awal tahun ini saya beli. Ya. Ngomong-ngomong soal harganya, Mercy SLK tadi 1 miliar. Seri 6 itu BMW seri 6 itu 1,8 miliar. Mobil Audi 1 miliar saya beli awal tahun 2008. Bulan Agustus waktu awakening saya terpaksa beli lagi Jaguar. Terus terang saya terpaksa. Saya nggak ada rencana. Tapi karena Mr. Lee mau datang, saya bingung mau jemput pakai apa. Mr. Lee itu besar. SLK nggak muat. Seri 6 nggak muat Bapak Ibu. Audi nggak muat.
Terpaksa saya beli Jaguar Bapak Ibu. Jadi terus terang saya tuh beban berat hati saya beli Jaguar tuh. Demi Anda semua. Saya beli Jaguar tuh demi Anda semua loh. Pengorbanan. Supaya Awakening Seminar itu sukses. Demi Mr. Lee. Jadi bayangkan betapa berat beban saya. Demi melayani Anda semua. Jadi 5 mobil ini tuh semua saya beli untuk Anda Bapak Ibu. Bayangkan, saya harus menanggung beban ini Bapak Ibu. Bapak Ibu enak-enaknya aja punya bebek cuma 1, sisanya angkot. Saya mesti punya 5, saya bingung pakai yang mana. Bapak Ibu gak mikir hidup saya bingung pakai mana mobil ini? Matching gak sih marah kayak gitu? Gak matching ya? Gak matching ya? Tapi kan yang penting keren gayanya gitu kan. Saya beli Jaguar Bapak Ibu, wah ini juga keren semua. Jadi mobil saya tuh tiap lewat kemana-mana semua orang ngeliatin Bapak Ibu. Aduh jadi gak enak gitu loh. Privacy saya terganggu. Saya kemana-mana dilihatin orang. Orang minta foto, minta tanda tangan. Terus terang, orang Sunda bilang mah privasi saya terganggu. Privacy. Jadi saya tuh sekarang tuh hidup berubah sekali. Orang-orang banyak yang mau ketemu. Aduh saya sampai bingung mau melayani orang. Karena jaringan saya udah 3 juta orang. Bapak Ibu bayangkan 3 juta orang itu. Wah luar biasa sekali. Nah, bagaimana Anda bisa memiliki hidup yang seperti itu? Bapak Ibu mau tahu? Saya kasih tips-tips yang sederhana saja ya. Nomor 1, Anda harus punya impian. Apa Ibu? Apa Pak? Impian. Kenapa harus punya impian? Karena impian itu adalah pikiran Anda Bapak Ibu. Anda memikirkan sesuatu itu impian Anda. Karena yang dipikirkan itu akan jadi ucapan. Kalau ketemu cewek cakep ngomongnya apa? Cakep banget loh. Ya kan? Hari ini lo cakep deh. Bener gak? Mikir jadi ucapan. Gak mungkin kita lihat cewek cakep, kutu kupret. Wah, cewek cakepnya langsung pergi. Gak nyambung ya. Jadi yang namanya pikiran akan jadi ucapan. Yang namanya ucapan akan jadi tindakan. Ucapanmu adalah doa. Jadi orang berucap, dia akan bertindak. Makanya doa ya akan jadi kenyataan. Kenapa? Karena kalau bertindak terus lama-lama jadi kebiasaan. Bener gak? Setiap pulang selalu nonton sinetron. Setiap sebelum makan selalu ngerokok. Atau enggak selalu minum kopi. Sesuatu yang selalu Anda lakukan. Itu namanya kebiasaan. Yang namanya kebiasaan lama-lama diterusin akan menjadi karakter atau watak. Karakter Anda menentukan masa depan Anda. Dari dulu nenek kita udah bilang, hati-hati dengan karaktermu. Kamu jangan jadi orang keras seperti itu. Nanti masa depanmu suram. Nenek kita udah bilang, jadi orang itu jangan berkarakter yang gak benar. Karena masa depan kita akan jadi korbannya. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kalau Anda lihat orang keras, orang pemalu, orang pendiam. Itu dari kecil udah keras? Dari lahir ada gak orang yang udah keras? Hah? Jadi pas lahir begitu dipegangin kepalanya, badannya. Wah anak ini keras ya. Pernah ketemu anak keras? Pernah? Wah tetangga saya keras. Kenapa? Dari lahir udah keras. Ada? Nggak ada ya? Ada nggak punya pernah nggak lihat bayi ketika kita kunjungi di rumah sakit bersalin, terus tiba-tiba bayinya itu pendiam, digodain gitu. Susi, tang ting 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 tang ting blum 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 tung. Si Susi diem aja. Terus dokternya bilang, anak ibu pendiam. Ada seperti itu? Nggak ada. Pernah nggak lihat anak kecil pemarah? Wah, tetangga saya itu pemarah. Dari kecilnya udah pemarah. Waktu kecil, ketika dimandiin, tiba-tiba dibersihin, tiba-tiba anak kecil yang marah. Ngapain lu pegang-pegang suster sembarangan mandi-mandiin gue? Yang bener dong kalau mandi-mandiin. Sembarangan. Oh, pernah nggak ada ketemu bayi marah-marah seperti itu? Nggak pernah. Pernah nggak ketemu bayi pemalu Bapak Ibu? Hah? Ya, pemalu Bapak Ibu. Waktu lahir udah pakai BH sama celana dalam. Pernah nggak? Susi, kamu kenapa Susi? Kok lahirnya pakai pakaian dalam? Susi malu dok. Ada Susi pemalu seperti itu? Tidak ada. Berarti semua orang lahirnya bayi. Semua orang lahirnya bersih. Berarti orang sukses atau orang gagal. Itu tergantung dari apa yang dia pilih. Yang dia pikirkan. Yang dia ucapkan. Yang dia tindakan. Yang dia kebiasaan. Akan menjadi karakter. Dan itu akan jadi masa depan Anda. Jadi kalau kita lihat garis lurusnya adalah hati-hati dengan pikiran Anda sekarang. Karena apapun yang Anda pikirkan, otomatis itu akan jadi masa depan Anda. Jadi kalau Anda di sana berpikir, ngomong doang kayak gitu. Gua nih udah miskin. Selesai, lu miskin.
Gak usah debat-debat Bapak Ibu. Lu bilang miskin, lu miskin. Anda bilang gue nih udah susah hidupnya. Ya susah. Karena orang sukses atau gagal itu adalah pilihan dia. Orang miskin atau kaya itu bukan karena Tuhan yang salah. Bukan karena tetanggamu salah. Bukan karena keluargamu salah. Tapi karena Anda yang memilih yang salah. Anda memilih pola pikir yang salah. Anda suka mengucapkan hal-hal yang salah. Anda suka berpikir yang negatif. Anda suka berpikir negatif. Anda suka ngucap yang gak bagus. Tahu gak kenapa orang susah? Kenapa orang miskin? Tahu. Karena dia selalu bilang apa? Ya ampun, gue tuh hidupnya udah susah. Dari lahir tuh udah susah. Udah miskin. Tahu gak? Pernah gak ketemu tetangga kayak gitu? Hah? Banyak ya? Udah susah bangga lagi. Gue tuh udah susah, tahu gak hidupnya? Orang lain, gue tuh punya apartemen 13 gitu, nyambung ya. Gue punya pom bensin gitu kan, enak ya. Gue tuh udah susah, tahu gak? Oh, udah miskin ngotot. Pernah ketemu gak orang itu? Udah miskin bukannya tobat, ngotot loh Bapak Ibu. Ditekuni. Salah baca buku. Maksud tekun tuh buat sukses. Dia baca tekunnya doang. Oh berarti gue miskin mesti tekun. Baca bukunya separuh Bapak Ibu, gak lengkap. Jadi begitu banyak orang-orang yang salah berpikir, akhirnya masa depannya jadi kacau balau. Jadi Bapak Ibu sudah pilih pikiran yang positif hari ini? Sudah belum? Walaupun duduknya di ujung-ujung sana. Hah? Walaupun berdiri-berdiri itu udah berapa jam berdiri terus. Gak masalah Bapak Ibu. Selama Anda berpikir masa depan cemerlang, masa depan Anda akan cemerlang. Selama Anda berpikir bisa, masa depan Anda pasti bisa. Selama Anda berpikir Anda bisa sukses, bisa kaya, Anda bisa membahagiakan orang tua Anda, maka itulah yang akan terjadi. Karena Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Apa yang Anda pikirkan itu akan jadi kenyataan. The law of attraction. Apapun yang Anda pikirkan, maka hidup akan memberikan jalan menuju hal tersebut. Percaya sama saya Bapak Ibu. Mulai hari ini Anda sudah berubah ya. Malam ini Anda sudah berubah, nggak mau tahu. Singkirkan pikiran negatif, singkirkan pikiran-pikiran yang jelek. Kenapa? Anda suka dengar nggak kalau Anda suka mikir negatif? Ketika orang lain sukses di atas panggung, ada suara dalam hati Anda mengatakan bahwa gila, kayaknya dia bisa, gue kayaknya nggak bisa. Dengar kata-kata itu? Mana mungkin lo bisa? Ngaca dulu, tuh gigi aja belum diberesin. Coba deh lo ngaca. Pernah nggak dengar kata-kata seperti itu? Banyak orang yang mendengar kata seperti itu dan ternyata ketika dicek kata-kata itu bukan kata-kata orang lain, tetapi kata-kata diri sendiri. Karena musuh terbesar adalah diri sendiri. Maka Bapak Ibu, Anda suka diam, tiba-tiba ada yang ngomong, nggak mungkin. Siapa yang ngomong? Bukan orang lain. Banyak orang ketika belum berperang sama orang lain, tapi dia sudah gagal. Kenapa? Karena dirinya yang bikin gagal. Jadi musuh terbesar adalah diri sendiri. Otomatis kalau Anda kalahkan musuh terbesar tersebut, Anda kalahkan diri sendiri, maka Anda sudah kalahkan musuh terbesar di dunia. Tidak ada lagi orang yang bisa mengalahkan Anda. Bukan orang lain yang bermasalah, tapi dirimu sendiri. Kalau Anda kalahkan diri Anda sendiri, Anda bilang Anda pasti bisa. Anda pasti bisa. Orang lain mau bilang apa kek, orang lain bilang ngaca kek, orang lain bilang tonggos kek, orang lain bilang lo gak bener kek, segala macam. Keturunan lo, nenek moyang lo udah miskin kek, itu kata mereka. Yang penting kata siapa? Yang penting kata Anda sendiri. Jadi hari ini Anda sudah ketemu kuncinya seminar ini bahwa orang sukses ditentukan oleh apa yang mereka pikirkan masing-masing. Pikiran Anda sendiri itu yang menentukan Anda sukses. Bukan orang lain. Jadi selama ini Anda banyak yang belum sukses, kenapa? Karena Anda selalu bilang, tetangga gue sih begini, dia sih begini, orang lain sih negatif. Tapi ternyata hari ini Anda sudah tahu bahwa yang negatif bukan masalah orang lain. Tetapi yang penting kita pribadi positif. Kalau kita positif, orang lain akan beres, terkena atmosfer positif kita. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Yang penting Anda positif, Anda punya pikiran yang positif, maka masa depan Anda pasti akan positif. Musuh terbesar adalah diri sendiri. Hidup itu adalah pilihan. Pilihan siapa? Pilihan Anda sendiri. Luar biasa. Ternyata jawabannya bukan orang lain, tetapi jawabannya ada dalam hati kita masing-masing. Maka ambillah kunci dalam hati Anda, bukalah pintu tersebut, maka pintu berkat akan terbuka buat Anda semua di sini. Tidak ada gunanya kita berkumpul di sini kalau Anda sendiri tidak percaya bahwa impian Anda akan menjadi kenyataan. Jelas Bapak Ibu? Saya bukan cuman punya mobil banyak, tapi saya juga lagi ngebangun rumah. Ya, 2000 meter saya bangun di Bandung. Ya,
Lalu Bapak Ibu, Anda bayangkan hidup Anda sudah bebas uang, bebas waktu, bebas pikiran. Anda punya mobil-mobil kesukaan Anda bisa punya rumah, Anda bisa mau pergi kemanapun juga. Luar biasa sekali hidup ini. Bisa nggak kita bayangkan? 1 detik aja kita bayangkan. Yuk kita bayangkan mukanya di setel. Bayangkan yuk kalau kita semua orang sukses semua. Kita semua orang kaya. Minimal penghasilan di gedung ini 100 juta sebulan. Ayo rubah mukanya coba. 1 detik aja. Bayangkan kalau Anda semua punya penghasilan 100 juta sebulan. Anda punya mobil miliaran. Anda bisa punya rumah miliaran. Anda bisa keluar negeri setiap saat. 1 detik aja bayangkan kalau simsalabim. Ini perkumpulan Istora. Khusus bagi yang punya bonus 100 juta sebulan. 1 detik aja Anda percaya seperti itu. Wajah Anda akan berubah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita berkumpul di sini bukan untuk saya, tapi untuk diri Anda sendiri. Tanya sama istri, sama suamimu, tanya sama anakmu di rumah. Mereka mau nggak hidup makmur? Mereka mau nggak hidup sejahtera? Mereka mau nggak punya mobil Mercy? Mereka mau nggak punya rumah bagus? Mereka mau nggak keluar negeri? Mereka mau ibadah haji nggak? Mereka mau nggak ke Lourdes? Mereka mau nggak berdekatan dengan keliling dunia? Semuanya mau Bapak Ibu. Jadi dengarkan kata-kata keluarga Anda. Bukan dengar kata-kata saya di sini. Saya hanya mewakili kata-kata keluarga Anda. Tapi dengarkan kata hati keluarga Anda. Bahagiakan hati mereka semua. Foto keluarga saya. Kalau bicara soal keluarga. Anda punya keluarga. Saya juga punya keluarga Bapak Ibu ya. Kalau Anda tanya sama saya. Apa yang saya lakukan di bisnis ini untuk siapa? Bukan hanya untuk saya sendiri, tetapi juga banyak sekali saya berikan untuk orang-orang yang saya cintai. Kita semua punya keluarga. Di sana ada istri saya, ada mama saya, ada mertua saya, ya, dan anak-anak saya, Bapak Ibu. Silakan Anda ganti dengan wajah keluarga Anda. Kira-kira Anda semua berkumpul di sini dengan segala macam masalah. Anda berkumpul di sini dengan segala macam pergumulan hidup. Anda muncul di sini dengan segala macam penderitaan. Apa tujuan kita berkumpul di sini? Tentu Anda mau hilangkan semua masalah tersebut. Masalah Anda itu hanya sementara. 1, 2, 3 tahun lagi semua masalah Anda akan hilang. 1, 2, 3 tahun lagi Anda akan punya kehidupan yang sangat berubah. Saya mau ajak Anda untuk merenung hari ini. Supaya Anda bisa konsentrasi dengan saya. Lupakan semua masalah. Dengarkan saya bicara sama Anda. Dari hati ke hati Anda. Di luar semua kesulitan Anda sekarang. Di luar semua masalah Anda sekarang, ada yang mungkin belum bayar uang kontrakan, belum bisa bayar uang sekolah anak, Anda mungkin nggak bisa beliin yang terbaik buat keluarga Anda. Apapun masalahnya Bapak Ibu. Saya minta Anda untuk konsentrasi bukan pada masalah, tapi saya minta Anda konsentrasi pada impian Anda demi orang-orang yang Anda cintai. Apa yang Anda mau belikan untuk istri Anda? Apa yang Anda mau berikan untuk suami Anda? Bayangkan Bapak Ibu pasti Anda punya keinginan. Anda pasti punya banyak impian untuk pasangan Anda. Ingat-ingat Bapak Ibu, apa yang paling Anda impikan untuk pasangan Anda? Apa juga yang paling Anda impikan untuk anak-anak Anda Bapak Ibu? Ingat, Anda punya anak. Setiap hari mereka ketemu dengan Anda. Mereka minta sesuatu. Tapi apakah Anda sudah bisa berikan yang terbaik untuk mereka? Kalau selama ini Anda kerja, Anda sudah habiskan waktu dari pagi sampai malam. Naik motor, keliling kemana-mana. Anda kerja di kantor atau Anda buka toko. Apapun yang Anda kerjakan. Pagi sampai malam. Apakah Anda sudah puas dengan apa yang Anda lakukan selama ini? Ketika anak Anda bangun tidur, Anda sudah pergi kerja. Ketika Anda pulang kerja, anak Anda sudah tidur. Apakah itu hidup yang Anda inginkan? Mau berapa puluh tahun lagi Anda baru sadar bahwa hidup itu bukan cuma untuk uang Bapak Ibu. Tapi hidup ini untuk uang dan waktu yang terbaik buat keluarga Anda. Jujur Bapak Ibu, kita baru merayakan tahun baru. Jujur, tahun-tahun lalu, tahun-tahun yang sudah berlalu. Apa yang sudah Anda lakukan yang terbaik untuk pasangan Anda, untuk anak-anak Anda, dan untuk orang tua Anda Bapak Ibu. Bayangkan, apa yang paling orang tua Anda inginkan. Anda pasti tahu sebagai anak apa yang paling orang tua Anda inginkan. Selama tahun-tahun berlalu,
Begitu banyak omong kosong. Begitu banyak buang-buang waktu yang Anda sudah lakukan. Anda gak maju-maju dalam hidup. Anda hanya bergelut dalam masalah. Tahun ini punya masalah yang sama. Tahun depan punya masalah yang sama. Tahun depan lagi punya masalah yang sama. 10 tahun sudah berlalu dan masalah Anda sama terus. Yang namanya orang sukses adalah mencari jalan bagaimana cara keluar. Tetapi orang gagal, orang yang berputar-putar dalam masalah tersebut. Ayo Bapak Ibu, mumpung tahun baru, Anda harus ingat. Apa yang tahun-tahun lalu Anda sudah lewatkan. Dan yang Anda inginkan belum terjadi sampai sekarang. Yang paling orang tua Anda impikan. Yang paling anak Anda impikan. Yang paling pasangan Anda impikan. Apakah sudah terjadi atau belum? Anda jawab dalam hati Anda. Kenapa belum tercapai? Karena setiap hari penuh dengan omong kosong. Banyak omong, sibuk sana sini. Tapi itu kata-kata tidak bertanggung jawab. Anda omong kosong. Kata-kata sia-sia adalah dosa Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Setiap hari Anda bilang Anda cari uang. Anda habis waktu. Akhirnya anak-anak Anda gak punya waktu. Gak ada waktu yang terbaik buat anak-anak Anda. Anda gak pernah ketemu dengan orang tua Anda. Dengan pasangan Anda pun Anda gak punya waktu. Anda gagah. Kelihatannya sibuk. Kelihatannya cari uang. Yang penting kelihatannya sibuk. Tapi tetap miskin. Dan yang penting harga diri. Sombong Anda pertahankan. Buat apa Bapak Ibu? Jawab. Sekarang sudah tahun baru. Apa yang Anda capai? Sudah berapa tahun lewat? Apakah Anda sudah capai apa yang Anda impikan? Atau belum? Kalau sudah, bersyukurlah pada Tuhan. Kalau belum, sadar Bapak Ibu. Sadar. Supaya hari ini gak sia-sia. Sudah bosan kita seminar ratusan kali. Gak pernah berubah. Stop. Stop masalah hanya sampai tahun lalu. Biarkan tahun ini berubah. Mulai berubah tahun ini. 2009. Di saat orang punya krisis. Tetapi kita semua punya kesempatan. Orang gagal bilang krisis itu adalah bencana. Orang sukses bilang di balik krisis selalu ada kesempatan. Kita harus punya kesempatan. Peluang. Maukah Anda 2009 ini berubah? Maukah Anda tahun baru 2010 Anda kasih surprise kepada keluarga Anda? Anda yang paling tahu kan surprise apa yang terbaik buat keluarga Anda. Anda yang paling tahu. Coba bayangkan Bapak Ibu. Sudah cukup omong kosong selama ini. Sudah cukup kesia-siaan selama ini. Tapi mulai tahun ini kita akan berubah. Kalau kita berubah demi keluarga kita berubah, bangsa kita berubah. Bangsa kita berubah, dunia berubah. Jadi dunia bisa berubah lewat Istora hari ini. Dunia bisa berubah karena kita, bukan karena orang lain. Ambil tanggung jawab itu Bapak Ibu. Tapi jangan rubah dunia. Rubah dulu diri Anda. Rubah dulu keluarga Anda. Otomatis bangsa Anda akan terpengaruh. Otomatis dunia akan menyelesaikan krisisnya. Lewat tangan Anda Bapak Ibu. Mari kita bayangkan. 2010. Anda bisa berikan yang terbaik tahun baru kepada keluarga Anda. Mari kita bayangkan Bapak Ibu. Tadi kita sudah bayangkan apa impian yang paling dalam buat keluarga kita. Sekarang mari kita bayangkan impian tersebut sudah terwujud. Mari kita loncat ke tahun baru 2010. Mari kita loncat waktu tahun 2010. Malam tahun baru Bapak Ibu. Bayangkan saat itu apapun yang Anda impikan sudah terjadi. Bayangkan Bapak Ibu. Karena apapun yang Anda bayangkan itulah yang akan jadi kenyataan. Ayo Bapak Ibu, mumpung kita berkumpul di sini. Mumpung kita berkumpul di sini, kita buka hati kita. Jangan keraskan hati kita. Kita bayangkan apa yang paling Anda impikan terjadi di malam tahun baru 2009 menuju tahun 2010. Yang terbaik buat keluarga Anda Bapak Ibu. Kita bayangkan. Kalau Anda bayangkan, Anda percaya itu terjadi, maka Tuhan akan dengarkan. Karena ucapanmu adalah doamu. Anda bayangkan itu terjadi. Itu akan sampai kepada malaikat dan Tuhan di surga. Hanya satu kunci untuk kita berubah hari ini. Dan bukan di tangan orang lain. Tapi di tangan kita sendiri.
Ambil kunci itu, Pak. Ambil kunci itu, Bu. Ambil. Jangan ragu-ragu. 100% ambil. Buka pintu tersebut dan bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah imani dan saya amini semua impian saya pasti akan terwujud lewat Tiansi dan Unicorn. Hari ini saya sudah dapat jawabannya. Selama ini saya cari jawabannya. Hari ini saya sudah terima jawabannya. Jangan keraskan hati Anda, Bapak Ibu. Lunakkan hati Anda. Lunakkan hati Anda. Jangan keraskan hati Anda. Selama ini Anda sudah keras. Selama ini Anda sudah ngotot. Walaupun salah. Walaupun hidup masih susah. Tapi yang penting gaya. Yang penting ngotot. Tapi cukup sampai hari ini. Yuk kita berubah. Lunakkan hati Anda. Doa sama Tuhan. Tuhan, selama ini saya kurang percaya. Selama ini saya berpikir negatif. Selama ini miskin itu saya yang pilih. Tapi hari ini saya mau merubah. Saya memilih untuk sukses. Saya memilih untuk jadi orang kaya. Saya memilih untuk jadi orang berharga. Saya memilih untuk dibanggakan untuk keluarga saya. Saya memilih untuk menjadi tulang punggung bangsa ini. Saya memilih untuk mengambil alih tanggung jawab krisis dunia ini. Rubah pikiran Anda, Bapak Ibu. Rubah sekarang juga. Kuncinya ada di tangan Anda sendiri. Kalau Anda sudah ambil, tidak ada orang satupun yang bisa menggantikan Anda. Tidak ada tetanggamu, tidak ada temanmu, tidak ada satu orang pun yang bisa menghina Anda. Tidak ada orang yang bilang bahwa Anda tidak mungkin bisa. Gak usah dengar. Tapi dengarkan jawaban hati Anda. Saya pasti bisa. Karena dalam kepastian itu ada iman. Di dalam iman ada kepercayaan. Di dalam kepercayaan ada Tuhan. Karena setiap ada orang percaya, mujizat itu akan nyata. Mujizat itu akan terjadi. Maka Bapak Ibu, hari ini tugas saya hanya untuk membuat Anda percaya. Saya tidak bisa bantu banyak Bapak Ibu. Tetapi dengan Tiansi dan Unicorn, dan Anda percaya bahwa impian Anda jadi kenyataan, Tuhan akan berkati Anda. Karena berkat Tuhan begitu melimpah. Berkat Tuhan di surga terlalu banyak untuk memenuhi semua orang di gedung ini. Berkat Tuhan terlalu besar. Tuhan kita terlalu kaya. Bagaimana caranya kita punya Tuhan kaya tapi Anda hidup masih susah? Salah siapa? Bukan salah Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Tapi salahkan dirimu sendiri. Kenapa selama ini Anda berpikir negatif? Tapi ketika Anda sekarang berubah positif, Tuhan akan senang. Berkat Tuhan akan mulai turun kepada Anda semua. Karena berkat Tuhan turun tepat pada waktunya. Dan semoga hari ini begitu banyak orang yang sudah berubah. Tugas saya selesai. Sejarah terus berlangsung. Di mana setiap vision seminar, di mana ada setiap orang percaya, di situ perubahan mulai terjadi. Setiap vision seminar terus berlangsung. Anda nggak usah takut Bapak Ibu. Rezeki Tuhan terlalu banyak, berkat Tuhan terlalu banyak untuk kita. Bahkan nanti kalau Anda sudah terima berkat Tuhan, Anda akan terkejut. Karena berkat Tuhan jauh melampaui apa yang pernah Anda pikirkan. Karena berkat Tuhan terlalu luar biasa buat kita semua. Tidak ada artinya kalau Tuhan mau bantu Anda. Detik ini juga Bapak Ibu Anda bisa sukses. Detik ini juga kalau Tuhan mau. Tapi kenapa selama ini Tuhan tidak pernah mau bantu Anda? Karena Anda belum mau berubah. Karena Anda belum percaya. Tapi ketika Anda percaya, detik ini juga Anda percaya. Tuhan minta ampun selama ini saya sudah salah. Hari ini saya mau bertobat, saya mau percaya. Berkat Tuhan sangat luar biasa. Tolong rubah hidup kami semua. Karena berkat Tuhan tidak pernah habis. Bahkan untuk seluruh Indonesia maupun seluruh dunia. Berkat Tuhan tidak pernah habis. Bayangkan Bapak Ibu, 12.000 orang lebih berkumpul dalam ruangan ini. 12.000 orang.
Jika satu orang percaya saja itu sudah bisa merubah dunia. Apalagi 12.000 orang percaya. Itu akan merubah Indonesia dan merubah dunia. 12.000 orang percaya Bapak Ibu. Maka saya minta Anda percaya sekarang juga. Bagi Anda yang sudah merasa percaya dan sudah yakin dalam hati Anda, dengarkan kata-kata saya. 2-3 tahun lagi, mari kita bayangkan, bagi Anda yang percaya, 2-3 tahun lagi, hidup Anda akan berubah. Semua impian Anda akan menjadi kenyataan. Harinya akan datang. 2-3 tahun lagi, Anda semua yang akan menjadi pembicara di Vision Seminar seperti ini. Anda semua mengatakan bahwa 2-3 tahun lalu hidup saya gak berarti. Tapi 2-3 tahun kemudian berkat Tiasi dan Unicorn, hidup saya berarti dan berharga untuk mata dunia. Percayalah itu akan terjadi. Percayalah. Saya tunggu cerita Anda. Panggung Vision Seminar Unicorn tidak pernah habis buat mendengar cerita Anda. Karena cerita Anda semua akan jadi inspirasi buat semua orang. Saya tunggu Anda semua 12.000 orang dalam ruangan ini satu persatu. Menceritakan tentang masa lalu yang susah. Menjadi masa depan yang gemilang di panggung ini. Saya tunggu Bapak Ibu. Saya tunggu. Anda semua pasti bisa. Tidak terkecuali. Semua orang pasti bisa dalam ruangan ini. Semua pasti bisa. Saya tunggu Anda di panggung kemenangan ini. Selamat sore. Tuhan memberkati Anda semua. Saya ada cerita tentang orang negatif. Saya diceritain sama Pak Kanis. Orang negatif. Pulang dari VS masih negatif. Keterlaluan. Udah lihat bukti mobil banyak di depan. Masih gak percaya juga. Akhirnya pulang naik kereta. Dalam kereta tersebut ada orang Jerman, orang Jepang sama orang Itali. Ini lagi bete semua. Ya, jadi ada distributor Unicorn sama temennya yang negatif ini. Masih gak join juga. Udah lihat semua hal, dia masih bilang, itu kan mereka, gua nggak bisa. Percuma dah, gua nggak pede. Kesal banget distributor Unicorn ini. Akhirnya dia duduk berdua bete di kereta api. Di depannya ada Jepang, Italia, sama Jerman. Kebetulan Jepang, Italia, Jerman juga lagi bete. Si Jepang langsung ngambil itu jam tangannya, jam tangan Jepang terkenal. Dia ambil, dia buang keluar jendela. Set, wah semua syok. Kita wah kada kasogera ya. Kunaon eta lu lempar itu tangan, lu itu jam. Wah sakara. Si Jepang bilang begini, saya muak dengan semua ini. Jam tangan saya lempar, enggak masalah. Di negara saya banyak yang seperti ini. Oh, di Jepang banyak jam tangan seperti itu. Itali enggak mau kalah. Itali kan terkenal dengan sepatu belly. Ya kan? Dia lempar sepatunya, dia dia lempar begitu. Orang kaget, sepatu belly ya ampun 4 juta cuma dilempar gitu doang. Kenapa? Bapak Pizza? Kenapa bisa dibuang itu sepatumu? Si Bapak Pizza ngomong begini. Saya lagi kesal. Sepatu begitu banyak sekali di negaraku. Wah, stres juga ya. Jam tangan dibuang, sepatu dibuang. Jerman gak mau kalah Bapak Ibu. Handphone. Halo, Ma? Halo, Mother? Piye, Mother? Wah. Dia lempar Bapak Ibu. Handphone Bapak Ibu. Handphone yang udah bisa segala macam tuh. Handphone, lempar. Piar. Semua langsung diam Bapak Ibu. Gila. Handphone dibuang. Kenapa Mr. Jerman? Yang kayak gini banyak di negaraku. Wah, tinggal yang Indonesia nih, Unicorn bingung. Apa yang mesti gue lempar? Aduh, sepatu pas-pasan. Jam tangan beli di Mangga 2. Berlian palsu. Handphone cuman atu-atunya. Pakai barang sama emak. Mati gue. Langsung dia ingat Bapak Ibu. Dia gak mau kalah harga dirinya kan. Dia ambil teman di sebelahnya tuh Bapak Ibu. Dia lempar keluar ke jendela. Besar.
Si Jepang, Italia, Jerman langsung terdiam. Ada kono, kenapa temanmu dibuang? Distributor Unicorn bilang apa? Biarin, yang kayak gini banyak di negaraku. Lo tuh tepuk tangan menyesal, tersinggung, apa malah bangga? Malu. Pak Adi Sasono bilang memang stok orang miskin banyak. Indonesia ini kayak sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya amit-amit. Makanya buang aja di itu, buang aja di jendela itu tuh, dengan gagah berani. Yang gitu mah banyak semua langsung kaget. Wah, langsung bertiga langsung ngobrol. Wah, luar biasa ya, orang negatif banyak di Indonesia ya. Wah, luar biasa. Indonesia pemenangnya. Gitu ya. Lu tuh ya, gimana? Malu. Siapa yang malu? Kalau disebut Indonesia, siapa yang malu? Jelas Bapak Ibu ya. Akhirnya itu orang negatif. Makanya Bapak Ibu pulang dari sini jangan negatif. Buat apa nonton orang keren-keren di sini? Wah, hebat, memang bener luar biasa. Baru kali ini gue buktikan ternyata Tiasi dan Unicorn memang luar biasa, dahsyat buat mereka. Capek kan belakangnya? Terus maksud lo? Ya mereka sukses, mereka luar biasa. Bener-bener hari ini luar biasa. Sukses di mana-mana. Sukses itu adalah kebangkitan dari gagalan. Luar biasa. Ayo join. Enggak. Kayaknya gue gak bisa deh. Gubrak. Gimana caranya lu capek-capek kumpul di sini Bapak Ibu kalau berpikiran seperti itu? Rubah ya. Jangan berpikir Anda gak bisa, tapi berpikir Anda pasti bisa. Karena semua orang dengan latar belakang apapun juga harus naik di panggung ini sebagai pemenang. Kayak saya dulu, ketika saya dapat mobil, langsung saya datengin calon mertua saya Bapak Ibu. Karena kalau nggak bisa kawin gue. Nggak punya apa-apa. Kalau cewek-cewek mah saya bilang, lihat mataku. Semua kena Bapak Ibu. Kalau mertua lihat mataku, mana mata lu gue colok gitu. Susah gue kalau nipu mertua, nggak bisa. Ya kan? Susah. Terpaksa mertua bilang, lo mau kasih makan anak gua apa? Gitu kan. Tapi ketika dapat mobil Bapak Ibu, set mobilnya saya bawa ke mertua Bapak Ibu. Set BMW. Belum ngomong apa-apa Bapak Ibu, langsung ketemu. Si Om langsung begini. Oke, Luis, masuk. Ayo. Kak, mau tanggal berapa jadi menikahnya? Wah. Bapak Ibu, saya belum minta, tapi sudah diserahkan Bapak Ibu. Bagi Anda yang jomblo nan kere, sekarang sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah di bebekmu itu. Bagaimana mau kawin Bapak Ibu? Jelas ya? Jadi saya akhirnya bisa menikah. 2002 bulan Agustus saya menikah. November 2002 istri saya dapat BMW. Yang kedua. Jadi kan BMW atas nama istri kan? BMW kedua saya. Waktu di Berlin istri saya terima mobil, saya terima kapal dan pesawat. Nah, waktu di Malaysia Januari 2005, istri saya terima kapal pesawat, saya terima villa. Nah, bulan Mei 2006, istri saya terima villa. Jadi saya sama istri saya sudah terima 2 mobil, 2 kapal, 2 pesawat, 2 villa. Nah, habis. Tahun 2003 saya masuk majalah sebagai pemasar terkaya di Indonesia, versi majalah Warta Bisnis. Tahun 2003 loh, udah lama ya. Lalu peringkat saya sekarang salah satu tertinggi di dunia. Saya Director for Diamond Gold Lion. Director for Diamond Gold Lion. Dan istri saya sendiri Gold Lion. Jadi saya sendiri Director for Diamond Gold Lion dan istri saya Gold Lion.